Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Bu Guru hebat, seluruh peserta pelatihan yang kami banggakan. Ketemu lagi dengan saya Supiani pada diklat yang kedua kali ini. Kita akan membahas pemanfaatan platform dan aplikasi pembelajaran digital. Di era digital saat ini, kita bisa memanfaatkan platform dan juga aplikasi pembelajaran digital yang bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dengan platform-platform ini akan memberikan beberapa fitur gitu ya, yang nantinya akan memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga akan lebih mudah lah untuk baik itu menyampaikan pembelajarannya melalui penugasan, nanti misalnya mau penilaian dan seterusnya. Kemudian ada beberapa platform dan aplikasi populer yang sering kita gunakan seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Canva, Kahoot, dan yang masih banyak yang lainnya begitu ya. Jadi dengan platform ini memang banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan tadi, seperti pengelolaan tugas, ada bisa kita gunakan sebagai forum diskusi, ada juga sebagai pembelajaran yang interaktif, dan juga kita gunakan untuk penilaian. Kita akan mengenal tentang aplikasi ataupun platform yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran digital. Jadi yang pertama ada beberapa platform ya yang sering kita gunakan. Tadi seperti kita spill ya bahwa ada Google Classroom, Microsoft Teams, Canva ataupun Kahoot. Jadi memang di dalam pemanfaatan platform-platform ini kita bisa menggunakan pengelolaan tugas, menyampaikan materi, memberikan umpan balik yang cepat ya gitu, umpan balik, dan juga kita bisa berkomunikasi karena tadi ya di dalam Google Workspace for Education juga menawarkan virtual meeting ya. Tadi Microsoft Teams juga ada virtual meetingnya seperti itu, dan kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan siswa sehingga pembelajaran yang kita rancang itu menjadi lebih efektif seperti itu. Di dalam pemanfaatan pemanfaatan platform digital ini juga bisa banget membuat pembelajaran kita itu lebih fleksibel. Kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih leluasa ya, karena kita bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja dengan akses internet tentunya. Kemudian memang di dalam platform pembelajaran digital tentunya pemanfaatannya ini didukung dengan teknologi seperti video, audio, dan juga partisipasi interaktif, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih bermakna lah seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang sering banget, yang sudah familiar bagi Bapak Ibu adalah Google Classroom. Jadi memang Google Classroom itu dirancang oleh Google, tepatnya ada banyak produk dari Google Workspace for Education, salah satunya adalah Google Classroom. Jadi dengan platform ini kita bisa membuat proses belajar mengajar itu lebih mudah, karena di sini kita bisa memberikan tugas ya, ada pemberian tugas, ada nanti ada forum diskusi yang bisa kita gunakan. Kemudian bahkan kita bisa menjadwalkan kapan kita udah set awal, tapi untuk bisa nanti kapan bisa itu diakses oleh siswa juga bisa kita atur seperti itu. Kemudian juga ada pengumpulan tugas, ada pengumuman yang bisa kita berikan, ada penilaian, dan tentunya tadi forum diskusi ya. Jadi memang di dalam Google Classroom sendiri itu kita bisa membuat sebuah kelas online begitu ya, dari mengunggah materi, memberikan tugas, dan juga menilai hasil belajar mereka. Jadi mereka juga bisa mengakses, bisa mengirim tugas, bisa memberikan umpan balik. Siswa sendiri bisa memberi umpan balik terhadap tugas siswa yang lain, dan juga Bapak Ibu bisa juga mengamati bagaimana interaksi mereka di forum diskusi tersebut. Apakah siswa tadi ikut aktif terlibat di dalam forum diskusi, atau mungkin malah tidak ada sama sekali begitu. Kita bisa melihat jejak digitalnya seperti itu. Kemudian yang kedua yang sering kita gunakan adalah Microsoft Teams ya. Jadi biasanya Microsoft Teams itu sebagai platform kolaborasi memungkinkan kita untuk bisa melakukan komunikasi dan pembelajaran. Jadi dengan
Kelas virtual ini Bapak Ibu juga bisa ngatur tugas, berkolaborasi melalui chat, panggilan video, dan juga papan pesan ya. Siswa juga bisa mengakses materi, berdiskusi dengan teman sekelasnya, dan bekerja sama dalam sebuah proyek. Jadi Teams juga terintegrasi dengan Microsoft seperti Word, Excel, dan lain sebagainya ya. Jadi mereka bisa mengerjakan tugasnya secara bersama-sama. Kemudian platform yang ketiga yaitu adalah Canva ya. Dan Canva memang sudah lebih lebih punya dukungan atau lebih konkret dukungannya dengan dunia pendidikan. Sekarang kita yang menggunakan akun belajar ID, Canva kita itu sudah premium Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan Canva banyak banget template-template presentasi yang bisa kita manfaatkan, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu akan menjadi lebih menarik seperti itu. Karena biasanya di Canva ini dia akan memberikan banyak template ya, misalnya template presentasi, kemudian template untuk postingan media sosial atau infografi. Jadi dengan memanfaatkan Canva ini, kita bisa bisa membuat materi atau media belajar kita itu menjadi lebih eye-catching lah seperti itu ya, lebih enak, lebih menarik seperti itu. Kemudian dengan dia menggunakan Canva juga kita bisa melakukan kolaborasi ya. Ya, karena di Canva ini kita bisa berkolaborasi dengan rekan kerja dalam membuat materi pembelajaran. Atau misalnya siswa membuat tugas, mereka bisa saling berbagi, karena ini bisa kita bisa saling memudahkan kita dalam mendesain misalnya tugas-tugas yang mereka nanti akan buat dalam bentuk presentasi menggunakan Canva ini, seperti itu. Kemudian ada Kahoot ya. Kahoot itu platform pembelajaran berbasis game online, berbasis game maksud saya, yang interaktif dan menyenangkan. Jadi dengan platform ini Bapak Ibu bisa membuat kuis atau survei atau ya seperti agak-agak kepermainan begitu, yang lebih memudahkan siswa untuk karena dengan kuis biasanya siswa lebih tertarik ya, begitu pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan seperti itu. Kadang-kadang memang dengan kuis-kuis interaktif yang kita berikan, pembelajaran itu menjadi lebih hidup suasananya seperti itu. Dan juga kita bisa memberikan umpan balik dan melihat seperti apa kemajuan belajar siswanya. Salah satu keuntungan Kahoot yaitu tadi kepada penggunanya bahwa kita bisa memudah untuk membuat kuis atau permainan tanpa memerlukan keahlian khusus ya, seperti itu. Dan siswa yang berpartisipasi juga mudah, hanya masuk menggunakan kode kelas ya, seperti itu. Kemudian selain yang tadi yang ada Google Classroom, Microsoft Teams, Canva, ada lagi kita bisa kenal ada namanya Edmodo, yang walaupun ini udah lama ya, sebelum pandemi itu juga sudah banyak dikenalkan. Kemudian ada Quizizz, ada Moodle, dan ada Bluecat ya. Jadi di situ kita bisa jadi di Edmodo itu juga merupakan platform pembelajaran daring yang memang dibuat atau dirancang khusus untuk sekolah ya. Jadi di sini memang sudah diapakan interaksi antara guru dan siswanya, kolaborasinya ya, hampir seperti kelas online seperti yang lainnya. Kemudian kalau Quizizz, memang ini untuk kuis interaktif ya Bapak Ibu, untuk meningkatkan interaksi siswa, dan juga di sana biasanya karena kuis nanti akan tampil siapa yang menjadi juara 1, 2, 3-nya, itu yang biasanya kadang membuat siswa lebih tertarik gitu. Kemudian kalau Bluecat itu adalah platform game berbasis web yang memungkinkan guru bisa membuat permainan belajar interaktif. Jadi dengan ini kita bisa membuat mode permainan yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar kita. Kemudian ada Moodle, yaitu platform pembelajaran daring yang kuat dan fleksibel. Ini biasanya digunakan dari berbagai tujuan, termasuk manajemen kursus, penilaian, dan juga untuk kolaborasi. Selain itu kita bisa memanfaatkan LMS atau Learning Management System, bahkan ini sampai di perguruan tinggi juga banyak yang menggunakan LMS ini ya. Jadi LMS itu platform digital yang memang dirancang
untuk memfasilitasi proses belajar mengajar secara online. Jadi platform ini memang memberikan wadah yang terstruktur sehingga untuk bisa mengelola konten pembelajaran, mengelola tugas dan penilaian, melacak kemajuan belajar siswa. LMS banyak sekali memberikan manfaat ya bagi pendidik, siswa maupun lembaga pendidikan. Jadi LMS itu membantu guru mengatur materi pembelajaran, memberikan tugas, melacak kemajuan siswa itu secara efisien ya. Kenapa? Karena kita bisa mengakses materinya kapan saja dan di mana saja. Makanya kampus-kampus itu rata-rata menggunakan LMS yang sudah memang diapakan mereka. Jadi kalau biasanya ya walaupun sekarang sudah belajarnya tidak lagi daring, tapi tetap LMS itu bisa tetap digunakan. Kalau masing-masing kampus ada yang disebut spot, ada yang disebut apa begitu, tergantung penamaannya itu ya kampus itu sendiri ya gitu. Bahkan dirancang di sana setiap materi pertemuan, UTS-nya, UAS-nya dan lain sebagainya. Sama dengan Google Classroom tadi, bisa diatur kapan waktu bisa diakses oleh siswanya seperti itu. Pembelajaran terstruktur dengan LMS itu menawarkan pembelajaran yang pendekatan yang terstruktur tadi ya, berbasis proses pembelajaran, karena melalui LMS ini materi pelajaran dapat disusun secara sistematis mulai dari modul, tugas hingga diskusi tadi, kuis ya untuk diskusi. Jadi dengan LMS kita bisa menjadikan dia sebagai platform yang terpusat mengelola semua aspek pengajaran, sehingga kita mudah untuk memantau kemajuan siswanya, memberikan umpan balik kepada siswa secara real time. Ya, jadi apa saja yang bisa kita gunakan di LMS ini, kita ya tadi mengelola konten, bisa kita memberikan modul ajar atau materi pembelajaran, kemudian ada penugasan, ada materinya seperti apa. Kemudian pemantauan kemajuan, ada rapor, skor, dan aktivitas di sana. Kita juga misalkan membuat penugasan, absen juga kita di sana ya di LMS ini. Jadi kita juga bisa kita bisa melihat ya seperti apa kemajuan belajarnya dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga ada tempat untuk berkomunikasi dan berkolaborasi karena ada forum diskusi, chat, dan juga pengumuman. Jadi dengan LMS pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien karena semua informasi dan sumber daya bisa banget diakses dengan mudah, Bapak Ibu. Ada beberapa keunggulan LMS. Yang pertama, struktur pembelajarannya menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk pembelajaran. Jadi materi pelajaran itu dapat diorganisir dengan rapi. Kita bisa memudahkan siswa untuk mengakses dan melacak kemajuan belajar mereka. Kemudian lebih efisien pada waktu. Jadi kalau dosen-dosen atau Bapak Ibu guru bisa merancang materi untuk 1 semester di awal saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih mudah, misalnya merancang kelasnya di waktu siswa libur, kita bisa rancang kelasnya. Kan PNS sekarang nggak ada libur ya Bapak Ibu, walaupun siswanya libur, kita nggak libur, kita tetap dihitung kerja. Maka kita saat bekerja nggak ada siswa itu bisa banget membuat atau mengisi di LMS tersebut. Jadi kita bisa menghemat waktu banget. Kalau di perguruan tinggi kita mengisi RPS, kalau kita yang ngisi itu tadi membuat masing-masing pertemuan lah gitu, apa aja yang sudah kita perkirakan kapan itu mau diakses oleh siswa di minggu keberapa, seperti itu. Kemudian di dalam LMS juga selain efisien tadi ya, kita bisa mengaturnya tadi, mengatur tugas itu secara otomatis, walaupun sudah kita buat di awal semester misalnya nanti, tapi kita sudah bisa atur ini kapan bisa diakses oleh siswa gitu, itu bisa banget gitu. Jadi pas soal UTS sudah kita siapin di awal, ya nggak apa-apa nanti, tapi waktu aksesnya itu kita udah ada pengaturannya kapan ini bisa diakses oleh siswa, seperti itu. Jadi dengan LMS kita memang efisiensinya waktu lebih mudah, lebih bagus lagi ya, karena otomatis tugas-tugas itu sudah tersusun secara tertib lah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik dan melihat laporan. Jadi kita bisa melihat nih kapan siswa ini ngirim tugasnya. Kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik yang cepat dan terpersonalisasi. Masing-masing peserta didik bisa mendapatkan umpan balik dari kita sesuai dengan yang apa gitu. Kemudian
LMS juga menghasilkan laporan yang terperinci tentang kinerja siswa, sehingga bisa membantu guru untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki dari proses belajar mereka, seperti itu. Kemudian juga merupakan komunitas pembelajaran ya, karena dengan LMS itu dapat memfasilitasi kolaborasi dan juga interaksi antara siswa dan guru. Adanya forum diskusi, ruang obrolan, dan juga alat komunikasi lainnya yang tentunya akan mendukung banget untuk lingkungan pembelajaran yang aktif dan interaktif. Tantangan penerapan dalam LMS yaitu yang pertama, kita itu ya, masih adanya kurangnya infrastruktur. Kadang-kadang walaupun kita tadi melihat begitu banyak keunggulan-keunggulan atau keuntungan-keuntungan dari LMS, tapi tentunya penerapan LMS juga memiliki banyak tantangan, salah satunya adanya kurangnya infrastruktur. Kadang infrastruktur yang kurang memadai seperti akses internet yang terbatas, atau perangkat komputer yang kurang memadai, atau jaringan yang mungkin menjadi penghambat sehingga LMS tidak efektif begitu. Jadi sehingga kesulitan bagi guru dan siswa untuk mengakses LMS itu dan mengunduh materinya karena memang jaringannya harus support begitu. Kemudian yang kedua, tantangan yang selanjutnya adalah kesulitan untuk adaptasi. Tapi harusnya ya, kesulitan yang kedua ini tidak menjadi begitu penghalang, karena kalau niatnya sudah ada, kita ya walaupun mungkin teman-teman Bapak Ibu guru yang mungkin mohon maafnya sudah sepuh gitu ya, masih bisa kok dipelajari. Kita bisa melihat di perguruan tinggi itu prof itu udah umur berapa begitu ya, tapi mereka masih bisa memanfaatkan itu. Jadi kita nggak ada alasan kita sudah sepuh kesulitan untuk adaptasi, tapi kita bisa belajar. Dan tadi kemudahannya LMS, kita kan bisa mendesainnya di awal ya, tidak harus di tiap hari kita berkutat dengan LMS, tapi kita palingan memantaunya. Jadi kita bisa banget diajari, saling kolaborasi. Mungkin Bapak Ibu yang masih fresh bisa membantu teman-teman yang sudah senior dalam penggunaan ini. Makanya penting bagi kita adalah bisa lebih adaptasi terhadap perubahan ya. Jadi kalaupun kita kurang familiar ya, monggo silahkan dipelajari aja supaya nggak ada ya kok yang nggak bisa gitu ya gitu. Jadi siswa juga mungkin ya kesulitan tapi menggunakan LMS karena belum terbiasa, makanya harus dibiasakan. Kapan lagi waktunya gitu. Kemudian bagaimana strategi kita saat kita sudah memilih nih, mau memutuskan untuk menggunakan platform pembelajaran digital ya. Yang pertama, kita pasti harus melihat seperti apa kebutuhan peserta didik dalam menggunakan platform atau platform digital yang mau kita pergunakan. Jadi kita harus melihat nih dari sisi perkembangan siswanya, umur sekian cocoknya pakai platform yang mana, kemudian tingkat kemampuan mereka seperti apa, preferensi belajar mereka juga kita harus lihat. Jadi supaya kita bisa memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat mereka tentunya seperti itu. Sehingga kita juga harus bisa memastikan bahwa teknologi yang kita pilih itu benar-benar mudah diakses. Contoh tadi LMS yang mungkin kalau LMS itu kan lebih apa ya, masih bisa masih bisa dimodifikasi per masing-masing satuan pendidikannya. Tapi kalau Google Classroom lah bisa modifikasinya ya sudah sebenarnya lebih mudah digunakan sih seperti itu. Tapi tergantung, kalau Google Classroom kan itu aksesnya lebih mudah kita gunakan, siswa juga lebih mudah mengaksesnya. Tapi itu kembali lagi ke Bapak Ibunya mana yang lebih nyaman seperti itu, karena pasti setiap fitur itu punya plus minusnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa memahami tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa, maka kita harus bisa memilih teknologi yang tepat untuk mendukung tujuan tersebut. Kita harus bisa pastikan bahwa teknologi yang kita pilih memang bisa membantu, bukan mempersulit, memberatkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi ketersediaan sumber daya. Kalau kita ngebet nih, pokoknya saya mau membuat model pembelajaran yang berbasis digital, saya mau pakai LMS deh, atau saya mau pakai ini, dan itu sulit untuk diakses oleh
siswa misalnya, itu kan yang nggak mungkin ya, maka kita harus sementara jaringan di daerah kita lep-lep misalnya, maka itu kan nggak mungkin, maka kita harus sesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada di sekitar kita, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Jadi pastikan teknologi yang kita pilih itu bisa beroperasi dengan efektif begitu, karena kalaupun secanggih apapun teknologi yang kita gunakan, kalau tidak support, kalau itu hanya membuat siswa menjadi lebih lebih membingungkan mereka, ya kan manfaat yang harusnya didapatkan jadi tidak tercapai karena tadi tidak sesuai dengan atau tidak memiliki tidak ada sarana yang tersedia untuk mendukungnya begitu. Kemudian kita harus juga pertimbangkan aspek praktisnya digunakan. Jadi mana yang mau kita gunakan, kita pilih mana yang paling efektif, yang paling mudah lah diakses seperti itu, praktis gitu ya. Karena memang di dalam prinsip pembelajaran pastinya kita memilih sesuatu yang sederhana, mudah dan menyenangkan tentunya seperti itu. Itu harus di sana. Kalau kita buat sudah bagus tapi tidak bisa dimanfaatkan, kan mubazir ya, seperti itu. Ya, ini tadi yang secara garis besar tadi sudah kita sebutkan bahwa untuk membuat atau memanfaatkan teknologi harus kita sesuaikan dengan kebutuhan, baik dari tingkat usia, tingkat kemampuan, preferensi belajar, dan maupun minat atau gairah mereka dalam belajar. Kemudian tujuan pembelajarannya, karena kan di tujuan pembelajaran yang kita terapkan kan kita ingin mengembangkan keterampilan abad 21. Maka kita harus bisa, platform yang kita gunakan ya harus mendukung untuk pengembangan keterampilan abad 21. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dengan platform yang kita pilih itu akan meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi itu yang penting ya, tujuan kita. Maka ya kita harus bisa merancang aktivitas pembelajaran yang memang betul-betul menjadikan mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau memang kita rancang untuk mereka aktif, ya pastinya kita cari fitur yang membuat pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan dan mereka bisa terlibat aktif gitu ya. Kalau kita mau tujuannya untuk evaluasi dan pemantauan, maka kita bisa menggunakan teknologi yang digital yang untuk bisa menilai pemahaman mereka secara efektif. Misalnya tugas online atau kuis digital dan seterusnya ya. Kemudian kita harus bisa menyesuaikan praktik terbaik dengan penerapan di teknologi yang sudah ada. Jadi salah satu praktik terbaiknya adalah yaitu tadi misalnya menggunakan proyektor ya, supaya kita bisa menayangkan materi di mana proyektor tadi itu bisa menghadirkan gambar atau video yang lebih besar dan lebih jelas bisa dilihat oleh siswa. Kalau misalnya kalau mereka masing-masing menggunakan Android kan kecil ya, tapi kalau misalnya kita tayangkan satu di depan itu lebih memudahkan, untuk dari sisi visualisasinya juga lebih mudah. Kemudian kalau misalnya ini juga dengan proyektor ini bisa membantu banget, misal di keterbatasan ya di daerah Bapak Ibu siswa-siswanya mungkin tidak boleh menggunakan Android. Ini bisa banget Bapak Ibu guru yang menggunakan PC atau menggunakan laptop, tayangkan dengan proyektor, nanti mereka bisa sama-sama bekerja atau misalnya searching seperti itu. Atau kalau misalnya siswanya sudah pakai laptop juga sebenarnya lebih bagus banget lagi ya, bisa mereka langsung bisa kita ngelihat seperti apa cara kerja mereka dan memudahkan mereka lah untuk melakukan presentasi dan lain sebagainya. Jadi ini juga penggunaan laptop atau tablet yaitu memungkinkan siswa untuk mengakses dan berinteraksi dengan materi digital secara individual. Jadi dengan laptop mereka masing-masing, mereka bisa lebih personal lah seperti dibandingkan tadi kalau bareng-bareng melihat di proyektor. Tapi ya nggak apa-apa, apapun itu ya tidak sesuaikan sesuai kebutuhan kita tadi kan. Kemudian kita bisa mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan diskusi dan kolaborasi yang juga bisa meningkatkan partisipasi siswa. Jadi platform online seperti Google Doc atau Microsoft Teams itu bisa banget memungkinkan siswa itu bekerja dan berbagi ide dengan mudah. Itu dia ya Bapak Ibu, praktik terbaiknya termasuk penggunaan aplikasi interaksi
interaktif seperti Kahoot ya untuk kuis dan permainan. Atau kita juga platform online Google Classroom tuh bisa banget untuk penugasan dan juga komunikasi. Jadi Bapak Ibu punya peran yang penting ya dalam mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajarannya. Bapak Ibu dengan mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran Bapak Ibu menjadi lebih fleksibel dan lebih kreatif Bapak Ibunya. Karena memang dengan memanfaatkan teknologi, Bapak Ibu bisa beradaptasi lebih cepat dan lebih kreatif tentunya untuk bisa memanfaatkan platform-platform digital ini ya. Jadi Bapak Ibu perlu maksimalkan alat-alat yang tersedia, nggak usah pernah merasa minder, merasa apa aku bisa ya, tapi coba saja dulu supaya bisa kita, kalau kita sudah mencoba kan bisa lebih memudahkan kita. Pelajari saja dan juga banyak sekali tutorial-tutorial pemanfaatan materi digital itu untuk ke semuanya, seperti untuk ininya, untuk bisa mengintegrasikan teknologi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa jika Bapak Ibu mengintegrasikan teknologi seperti misalnya penggunaan video atau simulasi dan game edukatif. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa memiliki keterampilan digital yang kuat, karena kalau kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada, ya tentunya Bapak Ibu harus bisa punya pemahaman dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi, mengaplikasikan atau merancang materi ajar tadi misalnya dengan LMS atau dengan dengan Google Classroom dan yang lain sebagainya, atau bagaimana Bapak Ibu menggunakan Kahoot ya untuk supaya mereka, atau quizzes ya misalnya supaya mereka lebih interaktif, itu boleh banget. Tapi tentunya harus banyak belajar lah seperti itu ya. Kemudian bagaimana keterlibatan siswa dalam teknologi digital? Jadi dengan pemanfaatan teknologi digital di dalam proses belajar mengajar kita, motivasi dan antusiasme siswa itu bisa meningkat. Karena biasanya anak-anak zaman sekarang itu lebih senang ya, cenderung lebih menyenangi sesuatu yang berbau dengan yang digital. Misalnya kuis interaktif atau kolaborasi secara online, mereka misalnya membuat tugas secara bersama. Kalau dulu kan kita harus ke tempat kumpul di mana nih begitu. Jadi sekarang kita bisa bareng-bareng mengerjakan tugas kelompok dari tempatnya masing-masing, tidak perlu harus ngumpul-ngumpul di mana begitu. Kemudian dengan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kita, pembelajaran juga menjadi lebih aktif ya. Siswa bisa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang tadinya mungkin akan malu-malu untuk mengemukakan pendapat, maka kan dengan adanya kolaborasi project online, mereka akan bisa menyampaikan ide, menuangkannya atau ngetiknya di kolom komentar, atau kalau pas bekerja sama pasti dia akan lebih mudah untuk menyampaikan informasinya seperti itu. Jadi mereka akan terlibat aktif lah seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti kita juga bisa melihat ya, kalau misalnya ada siswa yang diem-diem aja nih, kan kelihatan nih, kita bisa colek ya, oh Andi kamu kenapa diam saja, nanti aktivitas kamu enggak terdata. Jadi dia juga akan sedikit banyaknya dia akan lebih termotivasi untuk lebih terlibat aktif begitu. Kemudian dengan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran kita pastinya juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang penting bagi mereka, seperti literasi digital, bagaimana mereka berpikir kritis dan juga lebih kreatif tentunya, karena mereka akan lebih punya banyak cara, punya banyak referensi ya yang bisa mereka lihat begitu. Kemudian bisa membuat mereka lebih kreatif lagi ke depannya. Kemudian mereka juga akan terbiasa untuk berkolaborasi, menyelesaikan tugas-tugas, dan mereka bisa lebih terbangun ya kemampuan untuk komunikasi efektifnya. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan platform-platform digital. Ya tadi ya, dengan menggunakan platform digital banyak keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama adalah ada peningkatan akses terhadap fleksibilitas. Jadi dengan teknologi digital yang kita gunakan itu
jangkauannya itu membuat menyediakan akses jangkauan yang lebih luas ya kepada sumber belajar. Karena kita sudah membiasakan anak-anak untuk bisa membuka buku digital atau video tutorial yang banyak banget. Misalnya kalau anak-anak membuat sebuah project apa gitu, kesulitan, tapi mereka bisa melihat tutorial yang ada di YouTube dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga mereka akan terbiasa dengan platform edukasi online. Jadi Jadi tingkat aksesnya itu keterampilan mereka untuk mengakses materi pelajaran itu semakin terbuka lagi gitu ya. Kalau dulu misalnya kita mau cari referensi, sekarang sudah banyak menulis, itu mereka akan banyak baca referensi, dengan jurnal-jurnal juga bisa melihat mana yang bisa terakses dengan akses terbuka, yang mana tidak, mereka bisa mempelajarinya seperti itu. Kemudian kita juga bisa membantu dengan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran kita, semakin meningkatkan kolaborasi dan juga interaksi yang lebih aktif ya di antara peserta didik kita. Karena memang tadi ada alatnya, ada tempatnya untuk mereka saling berbagi dan mereka saling berkolaborasi seperti itu. Kemudian dengan pelaksanaan pembelajaran digital ini juga pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan lebih personal. Kita bisa menambahkan game-game online atau game-game edukatif ya, yang nantinya bisa membuat pelaksanaan pembelajaran yang mungkin kita kelola dengan blended lah, artinya ya walaupun kita di kelas tatap maya, kita di kelasnya kelas luring, tapi kan kadang-kadang lebih mudah kita gunakan misalnya yang gampang aja, kelas biasa, tapi di awal kita pretest menggunakan quizzes, nanti di sesi akhir kita gunakan post test yang mungkin soalnya itu ya untuk melihat seperti apa ketercapaian mereka dalam pembelajaran ini. Itu bisa banget Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi dengan pemanfaatan ini mereka itu akan lebih tertarik belajar dengan kita seperti itu. Jadi memang dengan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran bisa banget membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan abad 21-nya. Karena memang dengan penerapan teknologi di dalam pembelajaran, siswa menjadi lebih berkembang lah, bagaimana mereka terbiasa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mereka akan terbiasa untuk berkomunikasi secara efektif dan terbiasa berkolaborasi ya, seperti itu. Jadi memang di platform-platform digital ini bisa banget kita melibatkan siswa untuk melakukan proyek kolaboratif, misalnya penelitian online, atau mereka bisa mengekspresikan ide-ide mereka dengan berbagai media. Banyak bahkan guru SD ada, kemarin saya lihat ya, saya sering mantau story WA teman-teman guru yang memang anak SD mereka bisa membuat memanfaatkan Canva untuk tugas-tugas mereka, dan itu bagus-bagus banget begitu. Kreativitas mereka luar biasa sekali seperti itu. Jadi project-project online juga bisa kita garap, dan itu penggunaan pembelajaran berbasis digital tidak hanya dilakukan di kelas SMP ke atas, tidak, SD juga sebenarnya sudah bisa banget Bapak Ibu kita manfaatkan. Yang penting kita penggunaannya sesuaikan dengan kebutuhan. Ada beberapa tantangan serta solusi tadi ya untuk menghadapi bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajaran. Tadi kesenjangan digital. Masih banyak tempat-tempat atau daerah-daerah yang memang akses terhadap internet itu kurang. Maka penting bagi kita untuk bisa ya menyediakan fasilitas ya, atau sekolah selalu berbenah lah termasuk ya, baik dari sisi sekolahnya mungkin minta dukungan ke dinas pendidikan atau ke swasta ya, monggo silakan. Kemudian setelah didapatkan akses internetnya, jangan sampai sudah punya ada diberikan akses oleh kementerian. Kemarin saya ada ngelihat mendatangi sebuah sekolah, dan sekolah itu akses internetnya luar biasa banget, dibiayai atau di langganannya itu aja dibayari oleh Kemendikbud. Bagus banget kan? Jadi jangan sampai fasilitasnya sudah ada, ternyata kitanya guru-gurunya belum bisa menggunakannya, kan sayang banget. Chromebooknya banyak, silahkan dimanfaatin banget itu, karena alat elektronik yang nggak dimanfaatin juga akan rusak dengan sendirinya.
Kemudian yang menjadi tantangan selanjutnya, ya berarti kalau tidak paham ya harus kita ajak melakukan pelatihan ya, supaya alat-alat yang ada, sumber daya yang ada itu bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian adanya perubahan peran guru. Jadi karena memang kita yang dulunya menjadi satu-satunya sumber belajar, kita akan menjadi fasilitator pembelajaran. Jadi kita harus bisa menguasai teknologi. Kita tidak lagi menjadi satu-satunya sumber energi, sumber pengetahuan bagi mereka, tapi mereka sudah punya sumber pengetahuannya hanya dalam genggaman mereka. Maka bagaimana kita memfasilitasi mereka, bagaimana kita memberikan stimulus supaya yang ada di genggaman mereka bisa benar-benar tertransfer pemahamannya, mereka bisa mengkonstruk sendiri pemahamannya, bagaimana penerapannya yang baik, seperti itu. Maka kita harus bisa move on ya. Kita bukan lagi satu-satunya sumber belajar mereka, tapi kita hanya memfasilitasi mereka dalam proses belajar. Kemudian yang menjadi tantangan terakhir itu adalah keamanan dan privacy. Jadi kita harus tanamkan kepada peserta didik kita bagaimana cara aman, baik itu privasi data mereka juga harus dijaga kerahasiaannya, karena ini memang menyangkut data yang sangat penting begitu. Jangan sampai data kita dicuri oleh hacker dan lain sebagainya. Itu harus ditanamkan kepada siswa bagaimana supaya aman dalam berteknologi gitu. Oke, baik, kita lanjut ke langkah-langkah menuju pembelajaran digital yang efektif. Jadi supaya kita bisa merancang sebuah pembelajaran digital yang efektif, tentunya harus punya persiapan ya, perencanaan dan persiapan yang matang. Jadi kita harus bisa merencanakan pembelajaran digital yang seperti apa yang mau kita lakukan. Apa tujuan pembelajarannya? Kita pilih platform mana yang sesuai ya, yang tepat, yang sesuai dengan, misalnya kalau kita di SD ya mau kita pakai platform yang mana? Sesuaikan, buat misalnya materinya pembelajaran seperti apa, buat semenarik mungkin dan seinteraktif mungkin. Baru bagaimana prosesnya nanti ya. Jadi kita sudah merancang bagaimana prosesnya nanti di tahap perencanaan, supaya di saat pelaksanaan kita tidak lagi kebingungan nanti apa yang mau dilakukan. Kemudian kalau kita sudah tahu persiapannya, maka kita lakukanlah sudah tahu nih kita rancangnya seperti ini. Kalau sudah bisa memahaminya, langsung kita ke implementasi. Tapi kalau misalnya masih pemahaman kita tentang pembelajaran digital ini masih minim, penting kita untuk bisa memberikan pembekalan berupa pelatihan dan pengembangan, supaya guru-guru bisa lebih nyaman, bisa lebih yakin bagaimana sih strategi pembelajaran digital yang efektif ini. Karena dengan metode dan teknik-teknik pembelajaran digital itu bisa banget meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Kalau sudah rancangannya sudah bagus, isi kepala kita, artinya kita sudah diberi pemahaman yang kuat tentang bagaimana melakukan pembelajaran digital yang efektif, maka tinggal tahap implementasi atau pelaksanaan pembelajaran digital itu sendiri. Dan ingat, setiap kegiatan atau aktivitas apapun ya, namanya pembelajaran digital juga perlu adanya monitoring dan evaluasi. Karena memang untuk bisa melihat seberapa efektivitasnya ya perlu ada evaluasinya. Supaya proses berjalan dengan lancar juga perlu ada monitoringnya, supaya kita bisa melihat perbaikan seperti apa yang akan kita lakukan di kedepan harinya, ya perlu ada refleksinya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja materi kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.